Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Perang Santet Telur. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Dua pedagang telur, Mang Darman dan Mang Jaja, bersaing ketat. Awalnya, persaingan mereka sehat, tetapi karena perbedaan harga dan pelanggan yang mulai berpihak, kebencian mulai tumbuh. Pasar yang berubah. Pagi itu, Mang Darman merapikan dagangannya. Telur-telur ayam kampung dan negeri tertata rapi di etalasenya. Tak jauh dari sana, lapak Mang Jaja juga ramai oleh pelanggan. Waduh, ieu si Jaja ayeuna laris pisan. Padahal saminggu ka tukang MAH nu balanja ka kuring leuwih loba. Aduh, si Jaja sekarang laris banget. Padahal minggu lalu yang belanja ke saya lebih banyak, ujar Mang Darman. Darman, kumaha jualan ayeuna? Sepi. Heu. Darman, gimana jualan sekarang? Sepi. Hehehe. Tanya Mang Jaja. Alhamdulillah, aya wae nu meser. Ari maneh? Alhamdulillah, ada saja yang beli. Kalau kamu? Tanya balik Mang Darman. Sami. Tapi abdi ayeuna loba pelanggan baru. Anjeun teu ningali? Heu. Sama. Tapi saya sekarang banyak pelanggan baru. Kamu nggak lihat? Hehehe, jawab Mang Jaja. Mang Darman merasakan ada nada mengejek dalam ucapan Mang Jaja. Sejak itu, hatinya mulai panas. Malam harinya, ia curhat kepada istrinya, Neng Sari. Kunaon, Akang? Katingali lieur. Kenapa, Kang? Kelihatan pusing, tanya Neng Sari. Ieu Jaja, loba pisan nu meser. Jigana aya anu aneh. Asa teu wajar. Ini Jaja, banyak banget yang beli. Kayaknya ada yang aneh. Seperti nggak wajar. Jawab Mang Darman. Kang, ulah suzon. Meureun rejekina. Kang, jangan suzon. Mungkin itu rejekinya, ujar Neng Sari, tapi Mang Darman sudah terlanjur curiga. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres dengan bisnis Mang Jaja. Suatu malam, Mang Darman mendengar kabar dari seorang teman bahwa Mang Jaja sering pergi ke tempat dukun di pinggir desa. Nya si Jaja make cara kotor, abdi oge moal cicing. Kalau benar si Jaja pakai cara kotor, saya juga nggak akan diam, ujar Mang Darman. Ia pun menemui Abah Jalil, seorang dukun santet yang terkenal bisa mengirimkan sial kepada pesaing bisnis. Kumaha atuh, men? Anjeun hayang si Jaja rugi, atau hayang enu leuwih? Gimana, men? Kamu mau si Jaja rugi, atau mau yang lebih? Tanya Abah Jalil. Abdi hayang warungna sepi. Teu aya enu meser. Saya mau warungnya sepi. Gak ada yang beli, jawab Mang Darman. Abah Jalil kemudian memberi Mang Darman sebutir telur hitam. Pecahkan yeu telur di hareu peun lapakna peuting yeu. Isukan bakal katingali hasilna.
Pecahkan telur ini di depan lapaknya malam ini. Besok akan terlihat hasilnya, ujar Abah Jalil. Mang Darman pun melaksanakan perintah itu dengan hati penuh dendam. Keesokan harinya, warung Mang Jaja tiba-tiba sepi. Pelanggan yang biasa datang mengeluh bahwa telur-telurnya berbau busuk. Mang, naha telur na bau? Saacana emah henteu. Mang, kenapa telurnya bau? Sebelumnya enggak, tanya pelanggan. Hah? Aduh, kumaha yeu? Hah? Aduh, gimana ini? Tanya Mang Jaja. Mang Jaja mulai curiga bahwa ada yang tidak beres. Mang Jaja tidak tinggal diam. Ia mendengar desas-desus bahwa Mang Darman yang melakukan santet. Ia pun mendatangi dukun lain, Mak Uroh. Mun maneh hayang balas dendam, abdi boga cara. Kalau kamu mau balas dendam, saya punya cara, ujar Mak Uroh. Ia diberikan telur merah yang harus diletakkan di bawah lapak Mang Darman. Keesokan harinya, dagangan Mang Darman yang semula laris mendadak menjadi sepi. Telur-telurnya pecah sendiri tanpa sebab. Astagfirullah. Aya naon ieu? Astagfirullah. Ada apa ini? Tanya Mang Darman. Perang santet pun semakin panas. Suatu malam, Mang Darman dan Mang Jaja mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat seorang nenek tua menyeramkan membawa sekeranjang telur busuk. Anjeun duaan bakal nampa balukarna. Rejeki teh teu kudu ku cara kotor. Kalian berdua akan menerima akibatnya. Rejeki itu nggak boleh pakai cara kotor, ujar nenek. Keesokan harinya, kedua pedagang itu jatuh sakit parah. Lapak mereka pun semakin sepi. Orang-orang mulai tahu bahwa ada hal gaib yang terjadi, dan mereka enggan membeli telur dari keduanya. Setelah berbulan-bulan sakit dan usahanya hancur, Mang Darman akhirnya mendatangi ustaz setempat untuk meminta tolong. Tobat, men. Santet moal mawa berkah. Balik deui ke ajalan Allah. Tobat, men. Santet nggak akan membawa berkah. Kembali ke jalan Allah, ujar Ustaz Ridwan. Mang Jaja pun mengalami hal yang sama. Setelah bertemu dengan seorang kiai, ia sadar bahwa balas dendam hanya membuat hidupnya semakin sengsara. Setelah berdamai dan memulai usaha bersama, Mang Darman dan Mang Jaja merasakan kedamaian dalam hidup mereka. Namun, cobaan tak berhenti begitu saja. Seorang pedagang baru bernama Mang Dudung datang ke pasar, menjual telur dengan harga jauh lebih murah dari mereka. Waduh, Darman, ieu Mang Dudung hargana miring pisan. Kumaha atuh? Waduh, Darman, si Dudung harganya murah banget. Gimana ini? Ujar Mang Jaja. Ulah panik, Jaja. Urang geus janji moal make cara kotor deui. Urang usaha jujur wi. Jangan panik, Jaja. Kita sudah janji nggak pakai cara kotor lagi. Kita usaha jujur saja, ujar Mang Darman. Namun, pelanggan mulai beralih ke Mang Dudung. Dalam hati, Mang Jaja mulai gelisah. Malam harinya, ia bermimpi didatangi sosok hitam besar dengan mata merah. Mun hayang laris deui, datang ke Abah Jalil. Kalau mau laris lagi, datang ke Abah Jalil, ujar sosok hitam. Mang Jaja terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu itu godaan untuk kembali ke jalan lama. Keesokan harinya, seorang lelaki misterius menghampiri Mang Jaja di pasar. Mang,
abdi bisa ngabantos supados dagangan laris deui. Mang, saya bisa membantu supaya dagangan laris lagi, ujar lelaki misterius. Mang Jaja terdiam. Ada godaan dalam hatinya untuk menerima tawaran itu. Tapi ia ingat penderitaan yang ia alami akibat santet. Ia pun segera mencari Mang Darman. Darman, abdi aya NU narawaran bantosan. Jigana ieu jalan pintas. Kumaha? Darman, saya ada yang menawarkan bantuan. Kayaknya ini jalan pintas. Gimana? Tanya Mang Jaja. Jaja, urang tos tobat. Keunwi, percanten ka Gusti Allah. Urang usaha jujur, insya Allah rezeki datang. Jaja, kita sudah tobat. Biarkan saja, percaya sama Allah. Kita usaha jujur, insya Allah rezeki datang. Jawab Mang Darman. Mang Jaja pun sadar. Ia menolak tawaran itu dan bersabar dengan usahanya. Beberapa minggu kemudian, pelanggan Mang Dudung mulai berkurang. Orang-orang mengeluh bahwa telur yang dijualnya ternyata telur palsu. Telur busuk yang dibersihkan dan dicat agar terlihat segar. Mang Dudung tipu orang. Telurna palsu. Hayu lapor ke aparat. Mang Dudung menipu kita. Telurnya palsu. Ayo lapor ke aparat, ujar pelanggan. Mang Dudung akhirnya ditangkap dan diusir dari pasar. Mang Darman dan Mang Jaja akhirnya mendapatkan kembali pelanggan mereka. Mereka bersyukur tidak tergoda untuk menggunakan cara kotor lagi. Kini, usaha Mang Darman dan Mang Jaja semakin maju. Mereka bahkan berencana membuka toko grosir telur untuk membantu pedagang kecil lainnya. Jaja, tempo ayeuna. Urang usaha jujur, tapi Allah maparin berkah leuwih ti samemehna. Jaja, lihat sekarang. Kita usaha jujur, tapi Allah memberi berkah lebih dari sebelumnya, ujar Mang Darman. Leres. Darman, urang geus diajar, NU haram moal langgeng. Benar, Darman. Kita sudah belajar, yang haram tidak akan bertahan lama, ujar Mang Jaja. Mereka pun hidup damai, menjadikan kisah mereka sebagai pelajaran bagi pedagang lain agar selalu berbisnis dengan jujur. Tamat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.